Novel audio Pagoda Emas Pancer yang ke-230. Novel seni sastra dan bela diri abadi. Cerita dilanjut. Suara gugup Yin Yaner terdengar. Xiao Nunu mendengar suara itu dan menoleh. Pihak lain, Yin Yaner, tampak khawatir. Ketika dia melihat Xiao Nunu di depannya, dia langsung menghampirinya. Tuan muda. Yin Yaner bergegas ke Xiao Nunu, dia memegang lengan Xiao Nunu dengan kedua tangannya. Apa kau baik-baik saja? Xiao Nunu bertanya balik, apa yang bisa terjadi padaku? Apakah aku tidak baik-baik saja? Hah, aku sangat takut. Yin Yaner menghela napas panjang, dia kemudian bertanya, apa yang terjadi tadi? Aku melihat api hijau menyebar di puncak Xiyang. Xiao Nunu menjawab, tidak apa-apa, aku sedang menyempurnakan senjata itu sendiri, dan itu yang menyebabkan suara itu. Yin Yaner benar-benar lega saat itu, dia melepaskan lengan Xiao Nunu, dan menyeka keringat di dahinya. Kau membuatku takut setengah mati. Kupikir musuh kita ada di sini. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Ratu Phoenix? Dari mana aku bisa mendapatkan begitu banyak musuh? Siapa tahu, bagaimana jika Kaisar Abadi Cixi dan Kaisar Abadi Seribu Wajah mengirim orang dari Provinsi Beixiao? Xiao Nunu tersenyum dan bertanya, apakah semua barang sudah terkumpul? Yin Yaner menggelengkan kepalanya, kita masih kekurangan 2 barang terakhir. 2 barang yang mana? Besi abadi jiwa bulan dan Tianjin jiwa Mo. Keduanya adalah bahan utama, pasti sulit ditemukan. Tidak hanya sulit ditemukan, aku telah bepergian ke ratusan tempat akhir-akhir ini dan tidak dapat menemukan kedua barang ini. Namun, aku mendapatkan banyak bahan lainnya, kata Yin Yaner sambil mengeluarkan tas penyimpanan yang sangat indah. Dia tampak sedikit lelah, mungkin karena dia kehabisan tenaga setelah beberapa hari ini. Xiao Nunu mengambil tas penyimpanan dan berkata dengan nada menghibur, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan mencari besi abadi Yuepo dan Mohun Tianjin. Kau tinggallah di puncak Xiyang dan beristirahatlah. Yin Yaner menggelengkan kepalanya, tidak, bagaimana kami bisa membiarkanmu pergi sendiri untuk hal seperti itu? Jangan khawatir, aku akan mencarikan 2 hal itu untukmu. Jika aku tidak dapat menemukannya, aku akan memberitahu alam Phoenix dan meminta tetua Feng Jiu untuk mengirim seseorang untuk mencarinya bersama. Melihat ekspresi serius pihak lain, Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa. Mungkin di mata Yin Yaner, orang di depannya adalah mantan Kaisar Abadi yang terlarang. Tetapi Xiao Nunu merasa sulit untuk menganggap dirinya sebagai dewa perang nomor 1 di Beixiaozu. Seseorang datang, kata Yin Yaner tiba-tiba. Oh, ada sedikit keraguan di mata Xiao Nunu. Pada saat yang sama, di halaman depan puncak Xiyang. Adik Xiao, adik Yi, apakah kalian di sana? Seorang pria berjubah biru bertanya dengan keras sambil berjalan masuk dengan hati-hati. Pria itu tidak lain adalah murid penjaga gerbang sebelumnya, Lan Yang. Apa yang terjadi? Mengapa ada lubang sebesar itu di tanah? Sebelumnya, Mayu dan yang lainnya datang untuk membuat masalah, dan lubang besar di tanah itu disebabkan oleh pukulan Yin Yaner. Retakan hitam pekat itu tidak hanya menutupi seluruh halaman depan, tetapi bahkan menyebar ke dinding. Lan Yang menggelengkan kepalanya diam-diam, merasa kasihan. Halaman yang bagus ini hancur seperti ini. Sungguh pemborosan sumber daya. Tepat saat Lan Yang selesai berbicara, 2 sosok berjalan keluar. Adik Xiao, kamu di sini. Aku sudah lama meneleponmu dan kupikir kamu sudah keluar. Lan Yang berjalan mendekat sambil tersenyum. Xiao Nunu bertanya, saudara Lan Yang, apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Lan Yang tertegun sejenak, lalu bertanya balik, bukankah kita sudah membuat janji terakhir kali? Aku akan membawamu ke medan perang iblis tingkat ke-11 untuk berlatih. Sudah tanggal 1. Ya, hari ini adalah hari dibukanya medan perang iblis tingkat ke-11. Kau tidak akan lupa, kan? Xiao Nunu benar-benar lupa. Tentu saja, dia tidak melupakan perjanjian antara dia dan Lan Yang, tetapi dia lupa waktu. Bagaimanapun, dia telah berlatih di gunung belakang akhir-akhir ini. Pertama, dia meminum 2 pil abadi 5 awan, untuk meningkatkan kultivasinya ke tahap tengah alam abadi sejati. Kemudian, dia memurnikan mutiara setan raciun ilahi. Sebelum dia menyadarinya, setengah bulan telah berlalu. Adik Xiao, apakah kamu masih akan pergi?
Tanya Lan Yang. Pergi, kata Xiao Nunu tanpa ragu, tentu saja kita harus pergi. Baiklah, aku akan memimpin jalan. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan Lan Yang, Xiao Nunu dan Yin Yaner sampai di kaki sebuah puncak yang sangat tinggi. Sejumlah besar murid istana suci Xuanyuan berkumpul di alun-alun di kaki puncak raksasa. Adik Xiao, lihat, itu, 11 puncak. Xiao Nunu mendongak ke arah yang ditunjuk Lan Yang. Ke-11 puncaknya megah dan mengesankan, dikelilingi oleh energi spiritual, seperti gunung suci. Di atas ke-11 puncak itu berdiri 11 menara. Setiap menara sangatlah spektakuler. Mereka memiliki struktur dan ketinggian yang berbeda-beda, tetapi masing-masing sangat megah. Menara terendah terletak di bawah puncak. Yang kedua lebih tinggi dari yang pertama. Yang ketiga lebih tinggi dari yang kedua. Naik satu per satu. Menara tertinggi terletak tepat di puncak gunung. Dilihat dari jauh, ke-11 menara ini tampak seperti binatang mitos yang menjaga puncak raksasa, menyebabkan seseorang merasakan kegembiraan. Adik Xiao, apakah kamu melihat 11 menara raksasa di sana? Tanya Lan Yang. Yin Yaner di samping menjawab lebih dulu, selama matamu tidak buta, kau bisa melihat benda sebesar itu, kan? Hehe. Lan Yang tersenyum canggung, lalu menjelaskan, menara-menara raksasa itu adalah medan perang sihir 11 lantai. Oh, yang paling bawah adalah lantai pertama, dan naik secara berurutan. Adalah lantai kedua, ketiga, keempat. Sampai ke yang paling atas, yaitu lantai ke-11. Lan Yang mengulurkan jarinya dan memberi isyarat ke udara, yang tertinggi yang pernah kucapai sebelumnya adalah lantai ke-6. Yin Yaner berkata dengan nada meremehkan, kau sudah mengatakannya terakhir kali. Apakah kau tidak takut kalau kau sudah lupa? Kurasa adik muda Xiao Nunu, kau setidaknya bisa mencapai lantai ke-9. Pemahaman Lan Yang tentang Xiao Nunu masih pada level tahap awal negeri dongeng sejati. Terlebih lagi, Lan Yang sengaja melebih-lebihkan perkiraan tersebut. Lagi pula, dia baru mencapai lantai 6. Sedikit yang tahu bahwa Xiao Nunu telah mencapai tahap akhir alam keabadian sejati beberapa hari yang lalu. Mengenai apa yang dikatakan Lan Yang, Xiao Nunu tersenyum dan kemudian bertanya. Asalkan kamu bisa melewati lantai 11 dengan lancar, kamu bisa pergi ke dunia iblis, kan? Ya, Lan Yang mengangguk mengiyakan. Yin Yaner bertanya, ngomong-ngomong, apakah akan ada hadiah bagi mereka yang berhasil melewati level? Ya, hadiah apa? Ramuan tingkat 3. Itu lumayan, kata Yin Yaner sambil menatap Xiao Nunu di sampingnya. Dia berkedip dan tersenyum pada Xiao Nunu, berpikir bahwa dia akan pergi dan mengambil hadiah untuk Xiao Nunu nanti. Pada saat ini, 3 burung bangau seputih salju terbang dari langit. Burung bangau itu mengeluarkan teriakan yang panjang dan melengking, dan di punggung masing-masing ketiga burung bangau itu berdiri seseorang. Itu tetua Qinzi dan yang lainnya. Semua orang menatap ke langit. Ada juga tetua Liu Suang dan tetua Qian San. Di bawah tatapan semua orang, ketiga tetua itu menunggangi burung bangau dan melayang di atas alun-alun. Xiao Nunu juga melihat ke atas. Dia telah bertemu Liu Suang dan Qinzi. Pada hari pertama mereka tiba, Xiao Nunu lah yang diterima oleh mereka. Ada juga seorang tetua bernama Qian San yang baru pertama kali saya temui. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, mengenakan gaun abu-abu dan tampak cukup lembut. Ada banyak sekali orang di sini. Qinzi menatap orang-orang di alun-alun sambil tersenyum, dan tatapannya tertuju pada Xiao Nunu sejenak. Seseorang menjawab dari bawah, Penatua Qinzi, waktunya hampir habis, kita bisa memulai medan perang iblis. Terakhir kali aku berlutut di lantai 9, kali ini aku ingin menyerang lantai 10. Yang lain juga setuju. Ya, tidak perlu dikatakan lagi, kita semua tahu aturannya. Aku tidak sabar. Ayo kita mulai. Qinzi tersenyum dengan mata menyipit, jangan khawatir, karena setiap kali ada orang yang memasuki medan perang sihir untuk pertama kalinya, aku akan menjelaskan aturannya. Medan perang sihir memiliki total 11 level. Level pertama adalah titik awal. Setelah peserta memasuki medan perang, ketika mereka mencapai jumlah pembunuhan yang cukup, mereka akan secara otomatis memasuki level berikutnya. Ada hadiah untuk level ke-11 medan perang sihir. Hadiahnya adalah ramuan kelas 3. Aku harap semua orang akan mencobanya dengan antusias.
Qin Zi menjelaskan aturannya. Pada saat ini, Liu Suang juga berkata, tingkat ke-11 medan perang iblis agak berbahaya. Saat Anda melewati tingkat itu, Anda perlu mempertimbangkan kemampuan Anda sendiri untuk memutuskan apakah akan memasuki tingkat berikutnya. Jika Anda terluka parah atau mati di medan perang iblis, sekte tidak akan bertanggung jawab. Saya harap semua orang akan mengingat ini. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di alun-alun menunjukkan ekspresi serius. Setelah mengatakan itu, Qin Zi menatap Qian Shan di sampingnya. Penatua Qian Shan, mari kita buka medan perang tingkat pertama. Baiklah. Qian Shan sama sekali tidak ragu, dan dia segera mengeluarkan jimat khusus. Dia melambaikan lengan bajunya dan jimat itu terbang menuju menara pertama. Bas! Jimat itu terbang di atas menara dan berubah menjadi sinar cahaya dan menembus ke dalam menara. Detik berikutnya, gelombang energi spiritual yang dahsyat melesat ke langit dan menara pertama tiba-tiba bersinar cemerlang. Dalam sekejap mata, menara itu tampak bermandikan cahaya suci, dan pada saat yang sama, pintu menara terbuka. Namun, 10 menara lainnya tidak berubah, dan tidak ada cahaya keemasan yang mengelilinginya. Semuanya, tolong! Qian Shan berteriak keras. Para pengikut istana suci Xuanyuan yang banyak jumlahnya di alun-alun bergegas menuju tingkat pertama dari medan pertempuran sihir tingkat 11. Sudah dimulai, adik Xiao. Lan yang berkata dengan penuh semangat kepada Xiao Nunu di sampingnya, ayo masuk juga. Xiao Nunu mengangguk, dia menoleh ke samping dan berkata kepada Yin Yaner di sampingnya, kamu tunggu aku di sini. Yin Yaner menggelengkan kepalanya, aku juga ingin masuk. Yin Yaner telah memutuskan, dia ingin melewati level dan membantu Xiao Nunu mendapatkan hadiah. Namun Xiao Nunu berkata, kamu bukan murid istana suci Xuanyuan. Jika kamu ikut campur, aku khawatir itu akan melanggar peraturan. Tidak boleh. Aku tidak bisa mengatakannya. Demi keamanan, aku akan pergi sendiri. Ketika Xiao Nunu mengatakan ini, matanya tanpa sadar menyapu kehampaan, melirik ketiga tetua Qin Zi, Qian Shan, dan Liu Suang. Selama beberapa hari sejak memasuki istana suci Xuanyuan, Xiao Nunu merasakan kehadiran orang-orang yang masih hidup di dekat puncak Xieyang. Tidak sulit untuk menebak bahwa para pemimpin puncak istana suci Xuanyuan waspada terhadapnya. Bagaimanapun, negeri dongeng Jiushu sangat besar, dan inisiatif Xiao Nunu untuk memilih istana suci Xuanyuan kurang lebih membingungkan. Yang lebih menarik adalah dia memiliki seorang pembantu bernama Yin Yaner yang berada di Immortal King Realm di sisinya. Xiao Nunu tidak ingin membuat masalah saat ini. Bagaimanapun, dia harus pergi ke jurang iblis bulu ular sebagai murid istana suci Xuanyuan, jadi akan lebih baik baginya untuk mematuhi peraturan. Melihat sikap tegas Xiao Nunu, Yin Yaner tidak punya pilihan selain menyerah. Dia berkata dengan serius, kalau begitu Tuan Muda, Anda harus berhati-hati. Keselamatan adalah hal yang paling penting. Xiao Nunu mengangguk dan berkata, saya tahu batas kemampuan saya. Seketika, Xiao Nunu dan Lan yang menyeberangi alun-alun dan menuju ke tingkat pertama dari medan perang sihir tingkat 11. Pada saat ini, di ujung lain alun-alun, sosok bermata dingin menatap punggung Xiao Nunu. Kakak senior Tang, orang itu adalah Xiao Nunu. Dialah yang mencuri barang-barang kita, kata Mayu dengan kejam. Saat itu, Mayu berdiri di belakang seorang pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu bernama Tang Lincuan, murid inti istana suci Xuanyuan. Kultivasinya telah mencapai kesempurnaan alam abadi sejati. Aku melihatnya. Tang Lincuan berkata dengan dingin, seseorang di tahap awal alam abadi sejati benar-benar dapat menikmati status yang sama denganku di istana suci Xuanyuan. Itu benar-benar keterlaluan. Mayu juga menimpali, aku tidak mengerti apa yang dimaksud tetua Qin Zi dan yang lainnya. Saudara Tang, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahku. Selama kamu dapat membantuku mendapatkan kembali barang-barang itu, 10 miliar batu peri itu akan menjadi milikmu. Mata Tang Lincuan bersinar dengan cahaya dingin, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Kalau begitu, ayo masuk. Tidak usah terburu-buru. Hah, Mayu bingung. Tang Lincuan perlahan melihat ke sisi lain alun-alun. Di sana, berdiri seorang pria dengan pedang lebar di punggungnya. Mayu memandang pria itu. Kakak senior Luo Hao.
Pria yang membawa pedang lebar itu bernama Luo Hao, juga murid inti dari kesempurnaan alam abadi sejati. Luo Hao dan Tang Lincuan berdiri di kedua sisi alun-alun, memberi orang perasaan seperti dua singa, masing-masing memancarkan keagungan yang tak terlihat. Jelaslah bahwa Tang Lincuan sedang menunggu Luo Hao. Mereka berdua berpartisipasi dalam medan perang iblis tingkat ke-11. Kali ini, mereka tidak hanya harus melewati level tersebut, tetapi mereka juga harus berjuang untuk mendapatkan tempat pertama. Apakah kamu menungguku? Luo Hao juga memperhatikan Tang Lincuan, dan dia berjalan lurus ke arahnya. Tang Lincuan mensibir, bagaimana menurutmu? Di tempat ini, selain kamu, siapa lagi yang pantas mendapatkan perhatianku? Hahaha. Luo Hao tertawa terbahak-bahak, baiklah, kalau begitu jangan buang waktu, ayo masuk bersama. Aku akan membuatmu kalah dengan keyakinan. Aku akan menunggu dan melihat. Seketika, kedua murid inti itu pergi menuju medan perang iblis pada saat yang bersamaan. Di dalam kehampaan, ketiga tetua Liu Suang, Qian San dan Qin Zi berdiri di atas punggung burung bangau, memperhatikan kerumunan yang jumlahnya semakin berkurang di alun-alun. Menurutmu, siapa yang akan menjadi orang pertama yang berhasil melewati medan pertempuran sihir tingkat ke-11, Tang Lincuan atau Luo Hao? Tanya Qin Zi. Liu Suang menjawab, keduanya adalah murid inti yang sangat baik. Kultivasi mereka mirip, dan kemungkinan mereka memenangkan tempat pertama juga sebanding. Qian San juga setuju, menurutku hampir sama. Keduanya pasti pernah menempati tempat pertama dan kedua, tetapi sulit untuk mengatakan siapa yang pertama dan siapa yang kedua. Jika aku harus memilih satu, itu pasti Tang Lincuan. Qin Zi tertawa dan berkata, aku juga berpikir Tang Lincuan sedikit lebih kuat, tetapi aku merasa akan ada kecelakaan kali ini. Kecelakaan? Qian San bingung. Liu Suang mensibir dan menjawab, kecelakaan yang kamu bicarakan, mungkinkah itu adalah seorang pendatang baru? Qin Zi tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Liu Suang bersikeras, kau terlalu menganggapnya penting. Tempat ini ditakdirkan menjadi markas Luo Hao dan Tang Lincuan. Namun, saat dia baru saja menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, duar. Tiba-tiba terdengar suara guntur di langit di atas Jiuxiao. Kemudian, tanah bergetar sedikit, dan menara raksasa kedua di puncak ke-11 tiba-tiba meletus dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dalam sekejap mata, menara kedua tiba-tiba diselimuti oleh lingkaran cahaya suci. Apa ini? Ketiga tetua Qin Zi, Qian San dan Liu Suang semuanya terkejut. Pengikut istana suci Suanyuan lainnya di alun-alun juga terkejut. Tingkat kedua medan perang sihir sudah dibuka. Apa yang terjadi? Apakah ada yang sudah lulus tingkat pertama? Tentu saja, kalau tidak, tingkat kedua medan perang sihir tidak akan dibuka. Benar, hanya saat orang-orang maju, tingkat berikutnya dari medan perang sihir akan dibuka. Bukankah ini terlalu cepat? Kita bahkan belum masuk, dan seseorang sudah menyelesaikan ujian tingkat pertama. Beberapa orang belum memulai, sementara beberapa sudah maju ke tingkat kedua. Berapa kecepatan ini? Bahkan Luo Hao dan Tang Lincuan masih berada di alun-alun. Melihat menara raksasa kedua yang menyala di gunung, Luo Hao dan Tang Lincuan saling memandang dan melihat sedikit kejutan di mata masing-masing. Siapa orang itu? Sekarang, kota yang gelap dan penuh reruntuhan. Ini adalah tingkat pertama dari medan pertempuran sihir 11 tingkat. Lan yang dikelilingi oleh mahiyat monster. Monster-monster ini tingginya sekitar 3 meter dan berpenampilan seperti manusia, tetapi mereka bersisik dan memiliki 4 lengan tebal. Baru saja, Lan yang memberitahu Xiao Nunu bahwa monster ini disebut iblis berlengan 4 dan sangat agresif, jadi mereka harus berhati-hati. Detik berikutnya, Lan yang hanya melihat kilatan cahaya pedang lewat, dan semua monster di depannya terbunuh. Saat Lan yang tersadar, Xiao Nunu diselimuti oleh seberkas cahaya, lalu menghilang dari tempatnya dan pergi ke tingkat kedua medan perang iblis. Melihat Xiao Nunu menghilang dari pandangannya, Lan yang menyentuh dahinya, merasa sedikit linglung. Aku bahkan belum menyelesaikan kata-kataku. Aku bahkan belum selesai bicara. Di tingkat pertama medan perang iblis, Lan yang menyentuh kepalanya, tampak tertegun dan tak bisa berkata apa-apa. Bukankah adik Xiao terlalu tidak sabaran? Dia menggunakan jurus pamungkasnya di awal. Medan perang iblis ini memiliki 11 tingkat.
Kita harus terus maju selangkah demi selangkah. Jika kita menggunakan semua kekuatan spiritual kita di awal, apa yang akan kita lakukan saat kita bertemu monster yang lebih kuat nanti? Lan yang menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang rendah Xiao Nunu. Berdasarkan pengalaman Lan yang sebelumnya dalam menyelesaikan level, meskipun beberapa level pertama mudah, kamu harus menghemat tenaga. Jika Anda mengonsumsi terlalu banyak energi di awal, Anda akan mudah merasa lelah dan kelelahan di kemudian hari. Aku bilang dia bisa mencapai lantai 9, tapi sekarang sepertinya tidak diketahui apakah dia bisa mencapai lantai 6. Lupakan saja, aku akan mengurus diriku sendiri. Lan yang menghela napas, lalu memanggil senjata dan mulai menghadapi monster yang menyerbu ke arahnya dari kejauhan. Pada saat ini, Xiao Nunu telah mencapai tingkat kedua medan perang iblis. Lapisan kedua adalah wilayah seperti gurun. Xiao Nunu berdiri di dataran tinggi sebuah kota tanah, dan gurun di depannya penuh dengan lubang. Hehehe, wow, disertai lolongan tajam dan aneh, monster satu demi satu muncul dari bawah gurun. Monster ini memiliki 3 atau 4 bentuk. Beberapa di antaranya adalah laba-laba raksasa. Beberapa di antaranya adalah cacing raksasa yang ditutupi cangkang keras. Ada juga monster berwajah manusia tetapi berbadan ular. Begitu mereka melihat Xiao Nunu, mereka bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menghadapi sejumlah besar monster, Xiao Nunu langsung mengangkat Tai Sang Feng Hua di tangannya. Swiss, kekuatan tangan petir terpicu, dan sinar petir menyelimuti pedang itu. Xiao Nunu mengangkat dan menurunkan pedangnya, menyelesaikan pengumpulan kekuatan, dan menebas ke depan. Gelombang 3 bayangan seketika. Duar, duar, duar. Dalam sekejap, 3 gelombang pedang yang mengerikan menebas dengan keras. Bumi riyuntuh, debu beterbangan, dan kawanan setan di depan seakan hancur berkeping-keping oleh derasnya hujan gunung dan tsunami. Kemanapun gelombang pedang itu pergi, iblis-iblis itu dikalahkan, anggota badan beterbangan kemana-mana, dan kelompok iblis gelap itu langsung disapu bersih. Segera setelah itu, seberkas cahaya indah turun dari kehampaan. Swiss. Seberkas cahaya menyelimuti badan Xiao Nunu. Lalu, dengungan rendah terdengar di udara. Lulus level kedua, akan memasuki level ketiga medan perang iblis. 11 puncak. Ada 11 menara, dan 2 di antaranya menyala. Menara pertama dan kedua bersinar dengan cahaya suci yang cemerlang, sementara 9 menara lainnya berwarna kusam. Di alun-alun yang luas itu, semua orang berhenti sejenak. Siapa orang itu? Apakah aku perlu memikirkannya? Entah kakak senior Luo Hao atau kakak senior Tang Lincuan. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa mereka belum masuk? Apa? Belum masuk? Lihat sendiri pintunya, bukankah mereka masih di sana? Semua orang kemudian melihat ke arah yang sama dan melihat bahwa Luo Hao dan Tang Lincuan, 2 murid inti yang telah mencapai kesempurnaan alam abadi sejati, berada di pintu masuk tingkat pertama medan perang iblis. Mereka jelas bersiap untuk masuk, tetapi karena seseorang telah dengan cepat melewati tingkat kedua, mereka berhenti. Karena bukan kedua saudara ini, lalu siapa? Apakah ada murid inti lain yang terlibat? Entahlah. Aku tidak terlalu memperhatikan, jadi mereka seharusnya sudah pergi. Kurasa kalian harus berhenti menebak-nebak. Itu hanya seorang pemuda yang tidak sengaja menemukannya. Sebenarnya, melewati lantai pertama dengan cepat bukanlah masalah besar. Menurutku juga tidak ada yang perlu dikejutkan. Suara itu baru saja jatuh. Bang! Getaran kecil lain menyebar ke bumi, dan menara raksasa ketiga di gunung di depan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Menara yang sedetik lalu redup, segera bersinar dengan cahaya suci, seolah bermandikan sinar dewa matahari. Sial, lantai 3 juga terbuka. Cepat sekali. Apakah butuh lebih dari 10 detik total? Tentang itu, kita hanya butuh mengucapkan beberapa kalimat ini. Tidak mungkin. Siapa di dunia ini yang bisa menyelesaikan satu tingkat medan perang sihir dalam 10 detik? Tenang, tenang, tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan tingkat kedua. Sebelum semua orang di alun-alun bisa bereaksi, menara keempat di puncak ke-11 menyala lagi. Bas! Ruang bergetar dan angin serta awan berhembus kencang. Tingkat keempat medan perang iblis segera dibuka. Pada titik ini, beberapa orang di alun-alun mulai kehilangan ketenangannya. Namun, sebelum seorang pun sempat berbicara,
Hanya beberapa detik kemudian, menara lantai 5 di puncak ke-11 tiba-tiba bersinar dengan cahaya suci. Ya ampun, ini lantai 5. Kok bisa secepat ini? Apa yang terjadi? Siapa orang itu? Saat ini, setidaknya setengah dari orang-orang di alun-alun belum mulai menantang level. Tapi seseorang telah berhasil mencapai lantai 5. Ini makin menarik saja, Tang Lincuan mensibir. Luo Hao berkata, jangan buang-buang waktu di sini. Jangan biarkan tempat pertama diambil oleh orang lain. Aku tidak ingin menjadi lawan. Taruhan. Tang Lincuan mensibir lebih keras. Bagaimana jika kita biarkan dia melewati 5 level terlebih dahulu? Kamu hebat, tapi aku tidak punya kepercayaan diri itu. Lihat betapa takutnya kamu. Namun, saat Tang Lincuan selesai berbicara, terjadi keributan lain di alun-alun. Ya dewa, ini level ke-6, sial, aku benar-benar datang ke sini untuk melewatinya dengan cepat. Kecepatan ini terlalu cepat, bukan? Bahkan jika aku buang air kecil, itu tidak secepat itu. Aku tidak akan menembus level itu, aku harus menunggu di sini hari ini, siapa orang itu? Tiba-tiba keributan di alun-alun itu semakin lama semakin keras. Banyak murid Istana Suci Suanyuan yang bersiap untuk menerobos penghalang tidak lagi ingin memasuki medan perang sihir tingkat pertama. Semua orang penasaran siapa orang itu. Aku tidak tahan lagi. Aku panik. Luo Hao melirik Tang Lincuan di sampingnya dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, teruslah menunggu. Aku tidak berani menunggu lebih lama lagi. Aku harus mengejarnya dengan cepat. Setelah itu, Luo Hao, sambil membawa pedang lebar di punggungnya, dengan cepat memasuki menara pertama. Tang Lincuan menunjukkan ekspresi menghine, pengecut, kupikir kau sangat cakap, tetapi ternyata kau hanya sehebat ini. Pada saat ini, Mayu di belakang Tang Lincuan berbisik, Kakak Tang, mengapa kita tidak berhenti menunggu? Apa yang kau takutkan? Ini baru lantai 6. Tang Lincuan, sama sekali. Lagi pula, kita masih punya hal penting yang harus dilakukan. Hal penting yang disebutkan Mayu tentu saja ingin memanfaatkan fakta bahwa Yin Yaner tidak ada di sekitar Xiao Nunu untuk menekan kesombongan pihak lain. Kesempatan ini langka. Jika Xiao Nunu kembali ke puncak Xiyang, dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada pihak lain. Selain itu, ada hal lain, yaitu, Mayu ingin Tang Lincuan membawanya melewati medan perang iblis tingkat ke-11 bersama-sama. Oleh karena itu, Mayu masih berharap Tang Lincuan dapat memperhatikan situasi di lapangan. Tang Lincuan tidak menanggapinya dengan serius. Dia melipat tangannya di depannya dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Tingkat kesulitan medan perang sihir 11 tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya, terutama di atas tingkat ke-6, tingkat kesulitannya melambung tinggi. Tidak akan semudah yang dia lalui sebelumnya. Sebelum Tang Lincuan selesai berbicara, bumi berguncang, angin dan awan bergejolak, dan tingkat ke-7 medan perang sihir 11 tingkat dibuka sesuai jadwal. Wah, ini level ke-7, aku akan mati. Jantungku akan melompat keluar. Berhentilah berteriak. Itu membuatku tidak ingin masuk untuk menantang level. Jangan pergi, ada level setiap bulan, situasi seperti ini sulit didapat. Ya, aku ingin melihat di level mana dia akan berhenti. Hati semua orang bergejolak. Suasana di alun-alun tetap riuh. Dia langsung melesat dari lantai pertama ke lantai ke-7 medan perang iblis dalam satu tarikan napas. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Kakak senior Tang, Mayu benar-benar cemas kali ini. Dia mendesak Tang Lincuan lagi. Tang Lincuan sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam, lihat apa yang bisa kamu lakukan. Meskipun dia mengatakan ini, Tang Lincuan masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Dalam waktu sesingkat itu, dia dengan cepat berpindah dari lantai pertama ke lantai 7. Dapat dilihat bahwa pihak lain jelas bukan karakter biasa. Tidak peduli seberapa sombongnya Tang Lincuan, dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Ayo pergi. Oke. Mayu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dia segera memasuki medan perang sihir bersama Tang Lincuan. Di atas alun-alun, 3 tetua Qinzi, Qian San dan Liu Suang berdiri di belakang bangau. Bahkan Tang Lincuan tidak bisa tenang sekarang. Setelah Luo Hao, Tang Lincuan juga memasuki tingkat pertama medan perang iblis. Namun saat ini, 7 menara telah menyala di 11 puncak.
Dilihat dari jauh, ketujuh menara yang berdiri pada posisi berbeda di 11 puncaknya bagaikan cahaya terang di dunia, sangat menyilaukan. Dan di area yang lebih tinggi, ada 4 menara dengan warna kusam. Di atas alun-alun, ketiga tetua istana suci Xuanyuan semuanya tampak terkejut dan penuh harap. Siapa dia? Apakah ada murid inti luar biasa lainnya yang berpartisipasi dalam tantangan ini? Qian San bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, aku tidak menyadarinya. Namun, jika kau berbicara tentang murid inti, itu adalah Xiao. Tidak mungkin. Liu Xuang menyela Qin Zi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya dan berkata, orang yang kau bicarakan itu hanya berada di tahap awal alam abadi sejati. Tidak mungkin baginya untuk maju secepat itu. Namun, dia memiliki pil abadi 5 awan. Kultivasinya seharusnya meningkat beberapa hari ini. Kata Qin Zi, tidak mungkin secepat itu. Ketiga tetua masih berkomunikasi di sini, dan suasana di alun-alun mencapai puncaknya lagi. Lantai 8. Sial, 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 apakah orang ini tidak memiliki hambatan sama sekali? Sejauh yang aku tahu, monster di lantai 7 setidaknya berada di tahap awal True Fairyland, dan kadang-kadang akan ada monster di tahap tengah True Fairyland. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Satu monster per pukulan, satu pemula per pedang. Obat apa yang diminum orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di puncak ke-11, 8 menara bersinar dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Artinya medan pertempuran sihir tingkat 11 telah dibuka ke tingkat ke-8. Para murid istana suci Xuanyuan yang awalnya ragu-ragu apakah akan masuk dan menantang level tidak perlu lagi memikirkannya. Semua orang sangat penasaran tentang orang itu. Di mata semua orang, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan ini di medan perang iblis saat ini adalah Luo Hao dan Tang Lincuan. Tetapi kedua orang ini baru saja masuk, jadi jelas bukan dia. Ini berarti seekor kuda hitam yang sangat kuat telah muncul di medan perang sihir. Tetua Qin Zi, Tetua Qian San, Tetua Liu Xuang, dapatkah kalian melihat siapa orang itu? Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri dan mulai bertanya kepada ketiga tetua itu. Orang-orang lain di alun-alun itu pun memperhatikan ketiga orang itu. Qian San menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya bertanggung jawab atas pembukaan dan penutupan medan perang iblis tingkat ke-11. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Jangan seperti ini. Tetua Qian San, tolong tunjukkan kami sebagian dari kekuatan suci Anda. Kami merasa sangat tidak nyaman. Seseorang berkata, ya, 3 tetua, kalian pasti juga penasaran. Mengapa kalian tidak memikirkan solusinya? Tetua Qian San, kalian pria yang tampan. Tetua Qin Zi, kalian pandai berbicara, dan Tetua Liu Xuang cantik. Tolong bantu kami. Qin Zi, Qian San, dan Liu Xuang tidak bisa menahan tawa dan tangis. Baiklah, baiklah, aku akan bertanya pada Tetua Tianyan. Qin Zi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkat satu tangan dengan jimat di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan aliran energi spiritual mengalir ke jimat itu. Bas! Seketika jimat itu mengeluarkan cahaya terang. Saat rune indah itu menyebar, suara agung terdengar dari dalam jimat itu. Penatua Qin Zi, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Qin Zi pertama-tama melirik Qian San dan Liu Xuang di sampingnya. Setelah mendapat anggukan setuju dari mereka, Qin Zi berkata, Penatua Tianyan, apakah kau sedang sibuk? Bisakah kau menggunakan mata langit untuk membantu melihat situasi di medan perang iblis tingkat ke-11? Medan perang iblis tingkat ke-11. Ya, ini yang terjadi. Qin Zi kemudian menceritakan keseluruhan ceritanya secara singkat. Penatua mata langit tampaknya tidak begitu tertarik. Suaranya berasal dari jimat. Tidak ada artinya. Kau akan tahu jawabannya setelah tantangan selesai. Mengapa terburu-buru? Qin Zi menunjukkan sedikit kekecewaan dalam menanggapi Penatua mata langit. Ia melihat orang-orang di bawah di alun-alun, lalu mengangkat bahu, menunjukkan bahwa ia tidak punya cara lain. Namun, pada saat ini, Bas. Fluktuasi kekuatan spiritual yang bahkan lebih kuat ditransmisikan dari 11 puncak, menara ke-9, dengan kecemerlangan ilahi yang luar biasa. Apa ini? Lantai 9? Ah,
Lantai 9, siapa dia? Begitu kuat. Aku tercengang, monster di medan perang sihir 11 lantai ini sama sekali tidak bisa menghentikan langkahnya. Keributan di alun-alun menjadi semakin intens. Bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk menerobos ke lantai ke-9, tetapi kecepatan menerobosnya begitu cepat sehingga luar biasa. Meskipun hanya ada 3 level tersisa yang harus diselesaikan, semua orang tidak sabar lagi. Ketiga tetua, Qin Zi, Qian Shan dan Liu Xuang, tampak lebih terkejut. Penatua Qin Zi melanjutkan, Penatua Tianyan, kita telah mencapai tingkat ke-9. Sejauh ini, medan perang iblis tingkat ke-11 baru dibuka kurang dari 200 hitungan. Oh, begitu cepat, Penatua Tianyan tidak dapat mempercayainya. Qian Shan juga melanjutkan, jika dikurangi dengan waktu yang dibutuhkan untuk memasuki tempat tersebut, waktu yang dibutuhkan orang tersebut untuk melewati level tersebut diperkirakan hanya lebih dari 100. Lebih dari 100. Satu angka adalah 1 detik. Dengan perhitungan ini, dibutuhkan waktu rata-rata sekitar 10 detik untuk menyelesaikan satu level. Kecepatan ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan, melainkan luar biasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, bahkan Penatua Tianyan di ujung jimat lainnya merasa sedikit penasaran. Baiklah, aku akan menggunakan mata penglihat langit untuk melihat siapa jenius itu. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Duar. Tepat saat tetua Tianyan selesai berbicara, aura kuat menyapu dari dalam sekte. Saat guntur bergemuruh, awan bergulung di langit di atas 11 puncak, lalu sepasang mata besar muncul dari udara tipis. Mata itu bagaikan mata dewa, memancarkan daya jera yang dahsyat. Kerumunan di alun-alun orang-orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Itu, Elder Sky, hahaha, misterinya akan segera terungkap. Hehe, sayangku, aku sangat bersemangat, aku ingin tahu murid inti mana yang begitu berani. Kurasa itu salah satu jenius teratas di istana suci Xuanyuan kita. Kita pasti melewatkannya dan tidak memperhatikannya tadi. Itu mungkin. Itu terjadi begitu cepat sehingga sepasang mata yang muncul di kehampaan melepaskan sinar fluktuasi, dan di kedalaman pupil besar itu, sebenarnya ada 2 formasi misterius yang sedang beroperasi. Bas. Mata penglihat langit bersinar dengan cahaya terang bak bulan, dan tetua mata langit mulai memperlihatkan kekuatan sucinya dari kejauhan. Hah! Tetua Tianyan kemudian mengeluarkan suara terkejut. Hati semua orang menjadi tegang. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapakah tetua Tianyan? Apakah dia pergi ke lantai 9 sendirian? Atau apakah ada yang membantunya? Tetua Qin Zi, Qian Shan, dan Liu Xuang juga melihat ke arah mata besar di atas puncak ke-11. Itu adalah seseorang. Tetua Tianyan menjawab, dan aku tidak mengenalnya. Semua orang tercengang. Satu orang. Siapa lagi selain Luo Hao dan Tang Lincuan? Karena tetua Tianyan tidak mengenalinya, itu berarti dia bukan murid senior inti istana suci Xuanyuan. Itu lebih aneh lagi, bagaimana mungkin seorang murid biasa bisa begitu kuat? Sebelum semua orang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, tetua Tianyan tiba-tiba berseru lagi. Bang! Suara, bang, membuat semua orang di lapangan bingung. Ada apa? Liu Xuang bertanya dengan tergesa-gesa. Pembunuhan seketika. Tetua Tianyan menjawab, dan berseru, sungguh jurus pedang yang luar biasa. Hanya dengan satu pedang, dia membunuh semua monster di lantai 9 dalam hitungan detik. Pemuda ini membuatku tercengang. Begitu dia selesai berbicara, menara ke-10 di puncak ke-11 tiba-tiba menyala. Ini berarti pihak lain telah memasuki medan pertempuran sihir tingkat ke-10. Lantai 10. Ketika menara ke-10 di 11 puncak menyala, alun-alun besar itu langsung mendidih karena kegembiraan. Ya dewa, aku tercengang, bahkan level ke-9 selesai begitu cepat. Benar-benar satu level dalam 10 detik. Ah, siapa orang ini? Tetua Tianyan, jangan hanya melihatnya saja. Mari kita lihat juga. Ya, Tetua Tianyan, aku benar-benar terkejut. Tidak hanya banyak murid istana suci Xuanyuan yang penuh rasa ingin tahu, bahkan Qin Zi, Liu Xuang dan Qian Shan merasa sulit untuk tetap tenang. Dari lantai pertama hingga lantai 9 tadi, tampaknya setiap tingkat merupakan rintangan bagi orang itu. Di matanya, kesulitannya tampak tidak bertambah sama sekali.
Dan apa yang dikatakan Tetua Tianyan tadi, saya tidak mengenalnya, sangat membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Penatua Tianyan, jangan hanya melihatnya sendiri, tolong jelaskan sedikit kepada kami. Kata Qinzi. Maafkan saya, serangan pedang tadi memang hebat, bersih dan tajam, langsung mengenai titik vital monster itu. Tetua Tianyan menjawab. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua murid di alun-alun menggertakkan gigi mereka. Orang ini sengaja mencoba membuat kita kesal. Dia tidak akan mengatakan siapa dia. Tidak, ya, mengidam tahta master istana dan ingin merampas tahta. Kejahatan ini serius. Ketiga tetua Qinzi, Qian Shan dan Liu Xuang juga bingung apakah harus tertawa atau menangis. Liu Xuang berkata, Penatua Tianyan, dengarkan sendiri, Anda akan membuat semua orang marah. Penatua Tianyan menjawab, saya benar-benar tidak mengenalnya, lupakan saja, perhatikan saja sendiri. Setelah itu, gelombang energi muncul di langit di atas puncak ke-11. Segera setelah itu, kekuatan spiritual dari segala arah berkumpul menuju langit di atas menara ke-10. Setelah itu, cahaya dan bayangan yang agak ilusif muncul dalam pandangan semua orang. Ketika mereka melihat sosok ilusi itu, wajah kedua tetua, Liu Xuang dan Qinzi, berubah terlebih dahulu. Itu benar-benar dia. Qinzi tidak dapat menahan diri untuk berseru. Di sisi lain, Liu Xuang mengerutkan kening, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia mengepalkan tangannya dan bergumam, bagaimana ini mungkin? Di alun-alun di bawah, semua orang bahkan lebih terkejut. Siapa dia? Tidak, aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu itu. Dia adalah Xiao Nunu, murid inti termuda dari Istana Suci Xuanyuan. Apa? Dia adalah Xiao Nunu, yang telah diperebutkan oleh banyak sekte akhir-akhir ini. Mengapa dia datang ke Istana Suci Xuanyuan kita? Dia datang bulan lalu. Dikatakan bahwa pendatang baru terkuat kita, Mayu, telah dipukuli olehnya. Wow, aku benar-benar tidak menyangka itu. Itu terjadi begitu cepat sehingga sebelum semua orang selesai berbicara, Tetua Tianyan berseru lagi. Ya ampun, monster di lantai 10 juga langsung terbunuh. Kalimat ini bagaikan sambaran petir yang mengejutkan semua orang. Benarkah? Monster di lantai 10 hampir mencapai puncak negeri dongeng sejati dalam hal kekuatan tempur. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana dia bisa membunuh mereka dalam sekejap? Mata Penatua Liu Xuang membelalak, dan dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan Penatua Tianyan. Ini terlalu dibesar-besarkan. Sejak Xiao Nunu pertama kali masuk sekte, Liu Xuang sudah waspada terhadap Xiao Nunu. Di matanya, meskipun Xiao Nunu memiliki potensi, ada banyak orang di Istana Suci Xuanyuan yang bisa melampauinya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Qinzi, Liu Xuang tidak terlalu memperhatikan pihak lain. Namun tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Xiao Nunu akan melakukan debut yang begitu menakjubkan di medan perang iblis tingkat ke-11 hari ini. Akan tetapi, Liu Xuang baru mengajukan pertanyaan itu sedetik sebelumnya, dan detik berikutnya, menara terakhir di puncak ke-11 menyala. Bas! Aura yang menyilaukan bersinar dari menara terakhir, dan lingkaran cahaya yang cemerlang bergerak. Pada saat ini, ke-11 level medan perang iblis telah terbuka. 11 menara berdiri di puncak raksasa, bagaikan lampu-lampu terindah di dunia. Gambarnya sangat spektakuler. Xuang Liu tercengang. Pembukaan level ke-11 medan perang iblis dengan kejam menghancurkan keraguannya. Apa yang dikatakan Penatua Tianyan sama sekali tidak berlebihan. Hanya dengan membunuhnya secara instan Anda dapat menyelesaikan level dengan cepat. Bukankah pendatang baru ini terlalu kuat? Tetua Qianshan yang ada di dekatnya tercengang. Tetua Qinzi terkekeh dan berkata, kami menerimanya, dan dia berinisiatif untuk bergabung dengan Istana Suci Xuanyuan kami. Qian Shan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tentu saja. Kami memiliki satu monster kelas atas lagi di Istana Suci Xuanyuan. Hahaha, benar sekali. Qinzi senang, dan Liu Xuang terdiam. Lagi pula, tadi dia sudah bersumpah bahwa itu bukan Xiao Nunu. Tanpa diduga, dia ditampar begitu cepat. Suasana di alun-alun di bawah sana sungguh meledak-ledak. Di suatu tempat di belakang alun-alun, Yin Yaner tampak terkejut. Dia menatap medan perang iblis ke-11, matanya hampir berbintang. Dia layak menjadi tuan mudaku. Dia sangat tampan.
Awalnya Yinyaner khawatir apakah Xiao Nunu dapat beradaptasi dengan intensitas pertempuran di dalam. Siapa yang mengira bahwa pihak lain langsung mengaktifkan mode speed pass. Semua orang di alun-alun itu tercengang. Ini level terakhir. Aku hanya bisa bilang, ini luar biasa. Siapa sih Xiao Nunu ini? Ini pertama kalinya aku melihat kecepatan lari yang mengerikan seperti itu. Ya, Luo Hao dan Tang Lincuan mungkin hanya akan menjadi lawan. Seseorang bertanya segera, Penatua Tianyan, di mana Tang Lincuan dan Luo Hao? Pertanyaan ini langsung membangkitkan rasa ingin tahu orang lain. Ya, di mana kedua murid inti ini? Apakah ada harapan untuk mengejar? Menghadapi pertanyaan dari semua orang, Penatua Tianyan menjawab, saat ini, pendatang baru bernama Xiao Nunu memimpin seperti tebing. Tang Lincuan dan Luo Hao masih di lantai 5. Setelah jeda, Penatua Tianyan melanjutkan, lantai tengah kosong. Adapun yang lain, semuanya terkonsentrasi di bawah lantai 5. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya. Setelah mengatakan ini, banyak murid Istana Suci Xuanyuan di lapangan merasa bahwa mereka tidak berguna. Seseorang tanpa sadar berkata, Tang Lincuan dan Luo Hao agak lambat, bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar? Mungkinkah bukan karena mereka lambat, tetapi Xiao Nunu melewati level terlalu cepat? Itu benar, mereka yang meragukan kekuatan Tang Lincuan dan Luo Hao semuanya idiot. Tidakkah kau pikirkan, sudah berapa lama lantai ke-11 medan perang sihir dibuka sejauh ini? Mungkin ini saatnya untuk membuat secangkir teh. Tang Lincuan dan Luo Hao dapat memasuki lantai ke-5, yang merupakan kecepatan yang gila. Hei, jika mereka berdua memiliki kecepatan yang gila, lalu apa itu Xiao Nunu? Kemudian, Tetua Tianyan berkata, jangan bicara, dia bertemu dengan monster terkuat di lantai ke-11. Jangan bicara, dia telah bertemu dengan monster terkuat di lantai 11. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di alun-alun terkejut. Momen kritis akan segera tiba. Aku penasaran apakah Xiao Nunu dapat melanjutkan mitosnya tentang pembunuhan instan. Kurasa itu tidak mungkin. Monster di lantai ke-11 adalah iblis katak milenium. Kekuatannya mendekati puncak negeri dongeng sejati. Ditambah dengan banyaknya prajurit iblis kecil, sulit bagi satu orang untuk melewati level itu. Ya, kekuatan iblis katak milenium benar-benar kuat. Aku merasa Xiao Nunu akan terjebak di level ini. Jika terjadi kesalahan, Luo Hao dan Tang Lincuan akan menyusul. Saat ini, lantai ke-11 medan perang iblis. Ini juga merupakan lapisan terakhir. Selama dia melewati level ini, Xiao Nunu akan memenuhi syarat untuk pergi ke dunia iblis. Wuss! Angin bertiup dan langit menjadi gelap. Xiao Nunu melangkah ke rawa yang gelap. Rawa itu dipenuhi racun, dan di sekitar Xiao Nunu ada ribuan prajurit iblis kecil. Para prajurit iblis ini adalah manusia katak. Mereka memiliki anggota badan manusia dan dapat berjalan tegak, tetapi kepala mereka datar seperti katak. Banyak prajurit iblis yang memegang tombak mengelilingi Xiao Nunu dengan erat. Namun, para prajurit iblis tidak terburu-buru menyerang. Mereka masih menunggu perintah. Hehe, manusia lemah, apakah kau di sini untuk Mahtei? Sebuah seringai sinis datang tepat di depan Xiao Nunu. Itu seekor katak besar. Katak itu terlihat sangat menakutkan, dengan pola-pola sihir hitam di sekujur badannya. Dan di kepala katak itu ada sosok manusia berdiri. Sosok itu tampak sangat mengerikan, seperti katak yang dikuliti. Otot dan pembuluh darahnya terlihat jelas, dan darah bahkan mengalir keluar dari beberapa bagian. Kalau tidak perhatikan dengan teliti, ada orang lain yang berdiri di atas kepala katak tersebut. Namun jika diperhatikan lebih teliti, Anda akan menemukan bahwa di bawah paha, badan orang lain tersebut sebenarnya menyatu dengan katak di bawahnya. Dari kejauhan, sosok yang dikuliti itu tampak seperti bagian yang tumbuh dari kepala katak. Monster ini tak lain adalah monster terkuat di medan perang iblis level ke-11, yakni iblis katak. Badan iblis kodok terdiri dari dua bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas yang menyerupai badan manusia adalah kepalanya. Bagian bawah, badan iblis kodok besar, adalah badan utamanya. Jika ada bagian yang hancur, tidak akan mengakibatkan kematian. Hanya bila kedua bagiannya terbunuh, maka setan katak dapat benar-benar terbunuh. Oleh karena itu,
Di mata banyak murid Istana Suci Suanyuan, iblis kodok ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditangani oleh satu atau dua orang. Hei, iblis kodok itu menyeringai, memperlihatkan dua baris gigi tajam seperti paku baja. Ia menatap Xiao Nunu seolah-olah sedang melihat makanan. Bagaimana kau ingin mah teh? Iblis kodok itu tersenyum dan mengangkat cakar kanannya. Sebuah garpu tajam muncul di tangannya. Xiao Nunu berkata dengan tenang, "Cepatlah, aku sedang terburu-buru." Memprovokasiku. Kau akan menyesal." Setelah mengatakan itu, iblis kodok itu melambaikan garpu tajam di tangannya dan mengeluarkan lolongan tajam. "Teman-teman, bunuh dia dan cabik-cabik dia." Para prajurit iblis kecil yang menerima perintah itu melancarkan serangan satu demi satu. Ribuan prajurit iblis manusia katak menyerbu ke arah Xiao Nunu satu demi satu. Xiao Nunu bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya, dan Tai Sang Feng Hua di tangannya meledak menjadi cahaya pedang yang menggelegar. Semuanya kalah. Pedang panjang itu mengumpulkan kekuatan lalu menusiuk ke bawah. Duar. Energi pedang memasuki tanah dan kemudian terbagi menjadi ratusan ribu cahaya pedang petir. Duar. 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 100.000 sinar cahaya pedang petir seperti jaring raksasa, merobek bumi dan menyerbu ke dalam kelompok iblis itu. Disertai teriakan melengking, para manusia katak dan prajurit iblis di sekitar Xiao Nunu hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang yang bergemuruh. Setan kodok berusia 1000 tahun di depan memiliki mata merah. Mencari kematian. Dengan teriakan keras, iblis katak milenium mengangkat lengan kanannya dan mengayunkannya dengan keras. Swiss. Garpu tajam di tangannya segera terbang ke arah Xiao Nunu. Garpu tajam itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan memancarkan aura iblis yang mengerikan. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya, dan Tai Sang Feng Hua langsung memotong garpu tajam itu. Bang! Pedang abadi dan garpu iblis bertabrakan dengan keras, langsung meledakkan gelombang energi yang kuat. Tanah retak dan lumpur beterbangan. Tepat saat Xiao Nunu menghalangi serangan iblis kodok, tiba-tiba, badan kodok di bawah iblis kodok membuka mulutnya yang berdarah. Gugua. Kemudian, energi iblis yang besar menyembur keluar dari mulut kodok, dan lidah merah terayun keluar. Swiss. Lidah merah itu seperti tentakel yang lentur, terbang di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan pedang di tangannya dan menebas lurus ke depan. Namun pedang Tai Sang Feng Hua yang sangat tajam mengenai lidah katak raksasa itu, dan itu seperti menyerang kapas, tidak ada reaksi sama sekali. Hei! Iblis katak mensibir, lidahku kebal terhadap pedang dan pisau. Kemudian, dengan suara, Swiss lidah merah itu melilit Xiao Nunu beberapa kali, lalu menggulung Xiao Nunu di tengahnya. Seketika, sebuah tenaga tarik yang kuat meledak, dan Xiao Nunu langsung terseret ke dalam jurang mulut katak raksasa itu. Mulut besar itu terbuka dan tertutup seperti pintu kematian. Iblis kodok itu tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, tujuan akhirmu adalah menjadi santapanku." Namun, begitu dia selesai berbicara, kodok besar di bawah iblis kodok itu mengeluarkan lolongan melengking. Wow! Setan kodok itu terkejut. Tiba-tiba terasa bahwa ini bukan api biasa, tetapi kekuatan beracun yang luar biasa kuat. Sebelum iblis katak bisa memuentekan Xiao Nunu, badan katak besar di bawah iblis katak tiba-tiba terkoyak dari dalam oleh 5 cahaya kemasan. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, 5 bayangan emas keluar dari badannya, dan pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan beracun berwarna hijau tua meledak. Setan kodok merasa ngeri. Ia segera membuang separuh bagian bawah badan kodok raksasanya, dan separuh bagian atas badan manusianya dengan cepat terpisah dari kepala kodok itu. Swiss. Iblis kodok itu terbang ke dalam kehampaan, sambil memegang garpu ajaib di tangannya, matanya yang berwarna merah darah dipenuhi amarah. Manusia kutu kupret, aku meremehkanmu. Pada saat ini, iblis kodok itu tampak ganas dan lucu. Bagian di bawah pahanya tumbuh dengan cepat, dan segera, sepasang cakar belakang seperti binatang tumbuh keluar. Pada saat yang sama, Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya dan terbang tinggi ke langit. Api hijau tua berkobar di sekujur badan Xiao Nunu, yang merupakan kekuatan raciun dari mutiara setan raciun ilahi. Dan di belakang Xiao Nunu, ada 5 pecahan emas pancer yang mengambang. Walaupun kelima pecahan pancer ini bentuknya tidak beraturan dan terlihat tidak rata,
namun mereka memberikan kesan cantik yang berantakan. Seperti artefak yang rusiak, ia memancarkan aura bahaya yang unik. Hanya itu, Xiao Nunu menunjukkan sedikit rasa jijai di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, dia melompat keluar seperti kilat emas dan langsung menyerbu ke arah iblis katak. Pedang tertinggi mendominasi dunia. Kekuatan pedang yang dahsyat melonjak keluar dari Feng Hua tertinggi. Xiao Nunu menusiukannya dengan pedangnya, dan energi pedang berwarna tinta menyembur keluar dalam garis lurus seperti laser. Swoosh! Pedang itu menembus awan, tak terkalahkan. Menghadapi gerakan mematahkan Xiao Nunu yang kuat, iblis katak menunjukkan seringai ganas dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan garpu ajaib di tangannya. Api iblis membakar jiwa. Wuss! Garpu iblis itu langsung menyulut api iblis berwarna merah darah, dan meledak dengan kekuatan mematahkan yang mengerikan dan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Duar! Dalam sekejap, kekuatan Tai Sang Feng Hua dan Mocha saling terkait, dan langit runtuh dan bumi retak, dan sebuah topan meledak. Setan kodok itu bermata tajam dan berwajah garang. Hehe, kau mah teh, kau mah teh. Kemudian, tatapan iblis katak menyapu ke belakang Xiao Nunu. Di belakang Xiao Nunu, katak raksasa yang baru saja terbunuh sebenarnya sedang bangkit kembali. Karena badan iblis kodok terbagi menjadi dua bagian. Baik bagian yang dekat dengan bentuk manusia dibunuh atau bagian utama katak dibunuh, ia tidak akan mati sepenuhnya. Hanya bila kedua bagiannya hancur maka ia dapat dibunuh. Badan katak raksasa yang hancur itu seperti bola air yang terisi air, dan badannya dengan cepat menjadi penuh. Namun Xiao Nunu bahkan tidak menoleh ke belakang. Ia menatap dingin sosok humanoid dari siluman kodok di depannya. Bisakah kau terus menghidupkannya kembali? Apa? Si iblis katak terkejut. Begitu dia selesai berbicara, 5 pecahan pancar terbang keluar di belakang Xiao Nunu pada saat yang sama. Mereka mengelilingi badan pedang Tai Sang Feng Hua dan bergegas menuju iblis katak dalam bentuk putaran berkecepatan tinggi. Iblis katak tidak dapat menghindar dan terkena 5 pecahan pancer tepat di dadanya. Setiap pecahan pancer mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat, dan kelima kekuatan tersebut merasuki setiap bagian badan iblis katak. Dengan suara keras, badan humanoid si iblis katak itu tiba-tiba meledak, dan hujan darah merah serta anggota badan yang patah beterbangan di antara langit dan bumi. Badan humanoid iblis kodok dikalahkan. Badan utama katak raksasa di belakang Xiao Nunu tidak punya waktu untuk bangkit kembali sepenuhnya sebelum hancur berkeping-keping di tanah seperti bola air yang runtuh. Bersih dan rapi. Tidak ada teknik yang canggih, hanya pembantaian frontal. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, dengan 5 pecahan pancer melayang di luar badannya. Tai Sang Feng Hua di tangannya bahkan lebih mempesona. Menyelesaikan. Bersambung.